Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Di mana pertemuan kemarin kalian sudah mengerjakan tentang menulis bulan-bulan Hijriah, mulai Muharram, Shafar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, berjumlah 12, dimulai dengan Muharram, diakhiri dengan Dzulhijjah. Di mana kita juga mengenal kalender Masehi yang dimulai dengan Yanair, Februari, Mayu, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember, September, November, Desember. Nah, ini. Nah, sekarang kita pembahasan kali ini khusus tentang pemahaman teks. Jadi kalau kemarin kalian nulis tentang bulan-bulan Hijriah, kalau bisa kalian hafalkan. Sekarang kita pemahaman akan teks dan juga susunan kalimat. Coba kita simak ini, kita baca langsung ya untuk bersingkat. Sanatu Hijriyah Jadidah, tahun baru Hijriah. Al-yaum awwalun min Muharram. Hari ini adalah permulaan dari bulan Muharram. Al-muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyatin jadidatin. Orang-orang Islam sedang merayakan tahun baru Hijriah. Hum yajtami'una fil masjid. Mereka berkumpul di masjid. Wa yastami'una ilal muhadaratid diniyati alqahal Ustadz Abu Bakar. Dan mereka mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar. Qala al-Ustadz fi muhadaratihi. Ustadz Abu Bakar berkata di dalam ceramahnya, Sa'ukhbirkum an hadithati hijratir rasuli min Makkah ilal Madinah. Saya akan memberitakan kepada kamu semua tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Hajar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min Makkah ilal Madinah. Rasul bersama para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Hum taraku watanahum wa buyutahum wa amwalahum wa tijaratahum di Makkah. Mereka semua meninggalkan tanah airnya, rumahnya, hartanya, perdagangannya di Mekah. Kenapa? Aradal kuffar ayyaktulun nabi wa ashabahu. Mereka keluar dari meninggalkan tanah air, keluarga, harta, dan perdagangan karena orang-orang kafir hendak membunuh Nabi dan para sahabat. Wa aradal kuffar ayyamna'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lil hijrah. Dan kemudian orang-orang kafir menahan Nabi dan sahabat untuk hijrah. Walakin wasalan Nabi wa ashabuhu ilal Madinah salimin lianna Allah najjahu wa najja ashabahu. Akan tetapi Nabi dan para sahabat akhirnya sampai ke Madinah secara aman karena Allah menyelamatkan beliau dan para sahabat. Kanat al-hijratu hadithatan azimatan. Dulu peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah adalah peristiwa yang sangat besar. Hadithatun azimatun fi tarikhil Islam, pada sejarah Islam. Lidza ja'ala al-muslimun yaumil hijrati awwala yaumin min taqwimil hijri. Oleh karena itu, kemudian orang-orang Islam menetapkan peristiwa hijrah sebagai awal hari penentuan kalender Hijriah. Wa awwalu man wada'a at-taqwim al-hijri wa Umar ibn al-Khattab. Dan orang yang pertama kali meletakkan atau menentukan kalender Hijriah itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Nah, ini tugas kalian adalah menulis kembali teks ini, kemudian mengartikan seperti yang saya artikan tadi. Mudah kan?
Ya, selanjutnya kita pada bab kedua. Bab kedua yaitu membahas tentang fi'il, kata kerja. Di mana dalam bahasa Indonesia kita mengenal adanya yang namanya kata benda, kata kerja. Kata benda itu menunjuk pada suatu benda seperti buku, kitabun, pulpen, kalamun, masjid, masjidun, baitun, rumah itu kata benda. Kalau dalam bahasa Arab disebut kalimat isim. Kemudian yang kedua ada yang namanya kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu ada sama dengan kata kerja. Kalau dalam bahasa disebut verb, kata kerja. Nah, kata kerja itu ada yang bersifat lampau, ada yang bersifat sekarang, dan ada yang bersifat akan datang. Ya, kata kerja yang menunjuk pada waktu lampau dalam bahasa Arab disebut fi'il madi. Kata kerja yang menunjuk pada peristiwa sekarang disebut fi'il mudhari'. Nah, biasanya fi'il madi, kata kerja lampau itu dipakai untuk menceritakan peristiwa yang terjadi pada zaman sebelumnya atau zaman lampau. Seperti menceritakan peristiwa Nabi Muhammad, nah itu memakai fi'il madi, atau untuk bercerita tentang sejarah itu pakai fi'il madi. Untuk fi'il mudhari' itu untuk menunjukkan sebuah pekerjaan yang sedang berlangsung. Coba kita lihat di teks ini. Coba kita lihat ini. Nah, ini ada dua. Farhan dhaba ilal madrasah bil amsi. Sama Farhan yadhabu ilal madrasati kulla yaumin. Jadi kata kerja yang pertama pakai dhaba, kata kerja yang kedua pakai yadhabu. Dhaba ini artinya telah pergi. Kalau yadhabu sedang pergi. Perbedaannya biasanya untuk fi'il mudhari' itu diawali oleh huruf anaitu. Alif, nun, ya, ta. Yadhabu, dia pergi. Adhabu, saya pergi. Tadhabu, kamu pergi. Nah, ini untuk fi'il madi tidak ada. Jadi yang pertama, Farhan dhaba ilal madrasi bil amsi. Farhan telah pergi ke sekolah kemarin. Kalau kalimat yang kedua, Farhan yadhabu ilal madrasa kulla yaumin. Farhan pergi ke sekolah setiap hari. Ini bedanya antara fi'il madi dan mudhari'. Kalimat yang kedua, Hasanatun katabat ad-darsa fil usbu'il madi. Kalimat yang kedua, Hasanatun taktubud darsa fil usbu'il qadim. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Yang pertama, kalimat yang pertama ini fi'il madi, kalimat yang kedua fi'il mudhari'. Yang pertama kita ketahui ini fi'il madi mudhari' dari keterangan kerjanya. Kata kerjanya kemarin berarti menunjukkan lampau. Kalau kata kerjanya sekarang atau yang akan datang fi'il mudhari'. Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa dianalisis dari kalimat atau kata yang dipakai kata kerja. Kalimat yang pertama katabat. Katabat itu untuk menunjukkan kata fi'il madi, katabat. Asalnya kataba. Memakai tak karena pelakunya itu berupa muannas, hasanah. Makanya pakai hasanat katabat, hasanah katabat, tidak hasanat kataba. Kecuali kalau untuk menunjuk orang laki-laki, contohnya yoga kataba ad-darsa fil usbu'il madi. Nah, ini baru kataba. Kalau perempuan pakai tak. Hasanah katabat ad-darsa fil usbu'il madi. Hasanah telah menulis pelajaran pada minggu yang lalu. Kalimat yang kedua, Hasanah taktubud darsa fil usbu'il qadim. Hasanah sedang menulis pelajaran di minggu yang akan datang. Ini bedanya untuk fi'il madi dan mudhari'. Yang kedua, Aziza wa Khalidah jalasata amamal fasli qabla yaumaini. Aziza dan Khalidah mereka berdua duduk di depan kelas sebelum 2 hari. Jadi ini pakai jalasata. Jalasata. Nah, ini jalasat itu menunjuk jadi fi'il madi ini diperuntukkan untuk 2 orang. Jadi jalasata amamal fasl. Yang kedua, Aziza wa Khalida tajlisani amamal fasli al-an. Aziza dan Khalida
sedang duduk di depan kelas. Ini perbedaannya antara fi'il madhi dan mudhari'. Lanjut. Pembahasan kali ini kita khususkan pada fi'il madhi, yaitu fi'il yang menunjukkan kata kerja lampau. Nah, di sini ada contoh. Aradal kuffar ayyamna'u an-nabi wa ashabil hijrah. Orang-orang kafir menginginkan ayyamna'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Orang-orang kafir mencegah Nabi dan para sahabat untuk melakukan hijrah. Lah, kalimat arada ini menunjukkan bahwasanya perintah atau kalimat yang menunjukkan pada peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Arada. Nah, kalau pakai mudhari' berarti pekerjaannya sedang atau yang akan datang. Arada yuridu. Walakin wasala itu juga pakai fi'il madhi. Nah, coba kita lihat ini di dalam kolom. Ini ada dhamir. Dhamir itu kata ganti. Mama, huwa, satu orang laki-laki. Huma, dua orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Huwa, satu orang laki-laki. Huma, dua orang laki-laki. Hum, tiga orang laki-laki ke atas. Huwa, huma, hum. Ya huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa artinya dia satu laki-laki, huma dua laki-laki, hum mereka laki-laki, dia satu perempuan, huma dia dua perempuan, hunna mereka perempuan. Anta kamu satu laki-laki, antuma kamu dua perempuan, antum kamu semua laki-laki. Anti kamu satu laki-laki, antuma kamu berdua perempuan, antunna kamu semua perempuan. Ana dipakai untuk saya baik laki-laki dan perempuan. Nahnu dipakai untuk kita itu saya, kamu dan dia itu namanya kita. Jadi ada kata orang pertama, kedua dan ketiga ya. Jadi perlu diperhatikan dalam bahasa Arab itu mengalami perubahan. Dia wa satu laki-laki, huma dia dua perempuan. Nah, itu untuk kata ganti, kita ganti. Jadi secara umum kata ganti ada kata ganti orang pertama itu saya, orang kedua itu kamu, orang ketiga itu dia yang sedang dibicarakan. Nah, saya ada yang untuk laki-laki perempuan sama, ada yang kamu itu untuk laki-laki satu orang, dua orang, tiga orang dibedakan. Dia juga gitu, ada satu laki-laki, satu perempuan, dua laki-laki, dua perempuan, mereka laki-laki mereka perempuan dibedakan dalam bahasa Arab. Ini bisa lihat wa huma hum ya huma dan seterusnya. Nah. Fi'il madhi ini ada contoh fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Fa'ala artinya telah bekerja. Fa'ala berarti huwa fa'ala, dia laki-laki sedang bekerja. Huma fa'ala, dia dua laki-laki sedang bekerja. Hum fa'alu, mereka laki-laki sedang bekerja. Hiya fa'alat, dia satu laki-laki sedang bekerja. Huma fa'alata, dia dua perempuan sedang bekerja. Hunna fa'alna, mereka perempuan sedang bekerja. Anta fa'alta, kamu laki-laki sedang bekerja. Antuma fa'altuma, kamu dua laki-laki sedang bekerja. Antum kamu semua laki-laki sedang bekerja. Anti fa'alti, kamu satu laki-laki sedang bekerja, satu laki perempuan sedang bekerja. Antuma fa'altuma, kamu berdua perempuan sedang bekerja. Antunna, kamu perempuan sedang bekerja. Ana fa'altu, saya sedang bekerja. Nahnu fa'alna, kita sedang bekerja. Lah, kemudian kita contoh hajaroh artinya hijrah. Hijrah itu apa? Berpindah dari satu ke tempat namanya hijrah. Nah, kalau satu laki-laki hajaroh, dua laki-laki hajarah. Kalau orangnya banyak hajaru dan seterusnya. Hajarat, hajarata, hajarna, hajarta, hajartuma, hajartum, hajarti, hajartuma, hajartunna, hajartu, hajarna. Nah, ini untuk contoh fi'il madhi lah. PR untuk kalian selain nulis teks Arab yang di atas sama artinya. Yang kedua, silahkan kalian membuat kolom semacam ini, kolom seperti ini fi'il madhi. Cuma contohnya tolong diganti dengan
jalasa. Jalasa artinya duduk. Nah, jalasa ini silakan kalian masukkan dalam kolom. Berarti tetap kalian tulis huwa huma hum sampai nahnu, cuma contohnya fi'il madhi ini, contohnya fi'il madhi ganti dengan jalasa. Jalasa, jalasu sampai jalastu, jalasna. Kemudian kalian kasih arti di sampingnya, arti. Mama satu, huwa jalasa, dia laki-laki sedang duduk. Huma jalasa, dia dua laki-laki sedang duduk. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang masih belum paham silahkan kalian bertanya, ya. Nanti tugasnya dikumpulkan di grup ini, grup Mapel Bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.